Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman ketemu lagi di rumah Aura. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang di sini dan yang baru gabung. Halo teman-teman, selamat datang ya dan salam kenal. Di video kali ini saya mau sharing kegiatan saya food prep sama masak lagi ya. Jadi tadi tuh saya habis belanja ke pasar, cuman pas di pasar tidak saya videoin karena pasarnya itu becek banget ya teman-teman, terus ramai banget gitu. Pengennya belanjanya itu satset gitu ya teman-teman. Nah ini sudah sampai rumah, kemudian saya mau langsung bersihin. Tadi saya beli ayam. Beli ayam itu 1 kilonya 38.000. Itu saya minta dipotongin untuk ayam goreng gitu ya teman-teman. Nah ini saya bersihin dulu, kan biasanya suka ada lendir-lendirnya ya. Cuman kali ini tidak saya rebus dulu. Biasanya kan saya hilangkan kotorannya, banyak busa-busa gitu ya sama bau. Tapi kali ini mau saya rendam aja menggunakan perasan jeruk nipis ya. Terus saya juga beli ceker. Ini cekernya seperempat di tempat saya itu 6.000 ya teman-teman. Nah ini kemudian saya bilas dulu, saya rendam menggunakan perasan jeruk nipis supaya lemak-lemak sama kotorannya hilang. Sekarang kita bongkar dulu belanjaan saya. Tadi saya juga beli beras pandan wangi, itu nggak di pasar, di toko sembako di dekat rumah. Saya hanya beli 4 kilo karena kayaknya tadi uangnya habis dari pasar itu tinggal sedikit ya. Biasanya saya belinya itu beras anak raja, cuman saya belum belanja bulanan. Kemudian saya juga beli kol itu 4.000, beli wortel. Itu kalau beli tuh saya seadanya gitu ya, nggak ditakar seperempat atau setengah, pokoknya seadanya gitu. Terus beli kangkung, beli tempe 1 papan, lalu beli labu siam 1, terus cabe sama bawang merah. Tadi itu belanjanya di warung teman-teman. Nah setelah saya pikir-pikir kok rasanya kepengen ke pasar gitu ya. Lalu lanjut saya jalan ke pasar, nggak efektif banget ya. Tadi saya beli sayur bening 1 paket 3.500, beli pare 2 buah aja sama daun bawang itu 2.000. Kemudian saya beli jajan pang-pang, ini tuh enak banget ya, renyah. Harganya 11.000 kalau nggak salah. Terus bawang merah goreng. Kemudian saya juga beli susu Anlin supaya badan saya itu lumayan sehat ya. Terus saya juga beli saringan kran ya, karena airnya itu nggak bagus di tempat saya. Lalu saya juga beli lengkuas yang sudah diparut. Dan saya juga beli bawang merah lagi, itu setengah kilo, di tempat saya 19.000 teman-teman. Lalu saya juga beli gula merah, ini gula merahnya bagus 9.000. Lalu santan karanya itu 3.500, bumbu racik ayam goreng nanti saya campur pakai lengkuas parut. Kemudian saya juga beli bawang putih cutting itu seperempat, di tempat saya 9.000. Kemudian cabai campurnya itu 12.000. Lalu jeruk limau ini 4.000 ya. Kemudian beli kemiri 3.000. Lalu beli asam jawa juga 3.000. Terus saya juga beli tulang rangu, bukan ini ya namanya. Saya tuh kepengen banget bikin cilok, tapi cilok atau bakso aci yang tulang rangu. Cuman di tempat saya adanya tuh tulang muda sapi seperti itu saya beli 10.000. Oke teman-teman, sekarang saya rapikan dulu belanjaannya. Nah ini wadah bawangnya, rak bawangnya itu saya bersihkan dulu. Tisunya saya ganti karena tisunya itu udah kotor banget ya. Nah di bagian atas itu biasanya buat narok telur aja sama saya. Kemudian bawang putih yang lama, yang kecil-kecil itu saya pisahin, mau saya kupas ya teman-teman. Bawang merahnya juga yang kecil-kecil itu saya pindahin ke wadah seperti ini. Saya campur pakai bawang putih yang kecil-kecil. Nah niatnya tuh mau saya kupas-kupas gitu ya untuk stok. Terus yang baru itu saya masukkan ke rak bawangnya. Oke teman-teman, ini ayamnya sudah pada keluar lemak-lemaknya.
kemudian dibilas lagi dan saya siap mau bikin ungkepan ya. Nah, untuk ungkepan ayamnya itu saya menggunakan bumbu racik aja, kemudian saya tambahin daun jeruk, tambahin daun salam, serai, dan pakai lengkuas parut yang tadi saya beli ya. Ini satu plastiknya itu 2000. Terus gula merahnya saya masukkan ke toples, saya potong-potong sekalian. Jadi kalau pas bikin sambal atau masak tinggal ngambil aja potongan kecil gitu ya teman-teman. Nah, saya tuh kalau lihat gula merah seperti ini jadi ingat ibu saya pada saat saya masih kecil itu. Biasanya saya ngemilnya itu makan kelapa sama gula merah gitu teman-teman. Mungkin ada yang sama dengan saya ya, kalau seumuran dengan saya mungkin merasakan hal yang sama ya teman-teman, ngemilnya kelapa sama gula merah. Oke, ini tuh ada bumbu dapur sama tomat cherry. Tomat cherry-nya tuh masih awet, padahal udah lama banget saya beli, kurang lebih hampir 1 bulan kurang lah. Ini saya rapikan, jadi yang di dalam kulkas itu saya keluarin, saya campur, karena memang sengaja kulkasnya itu udah tidak ada apa-apanya kecuali hanya cabai sisaan gitu ya sama tomat. Saya gabung aja. Nah, untuk cabai itu saya campur aja ya teman-teman. Saya potongin, saya petikin tangkainya, kemudian saya rapikan antara cabai rawit sama cabai besarnya itu dipisah aja seperti itu ya, tapi dalam satu wadah. Nah, untuk bumbu aromatiknya kayak daun salam, daun jeruk, serai itu saya masukkan ke plastik kecil seperti ini aja. Kemudian saya simpan gabung sama bumbu dapur lainnya supaya tidak terlalu banyak makan tempat ya teman-teman. Wortel, timun, tomat juga saya gabung jadi satu supaya kulkasnya itu nggak kepenuhan wadah gitu ya teman-teman, supaya ringkes. Nah, ini ternyata jagungnya itu saya pindah aja ke wadah yang lebih tinggi karena parenya itu kan panjang, jadi saya taruh aja di wadah yang lebih lebar seperti ini, tapi saya gabung pakai sayur bening. Jadi food prep saya itu mungkin nggak seperti teman-teman yang lain rapih ya. Yang penting kalau saya mah ditaruh di wadah tapi tidak satu-satu gitu teman-teman, karena nanti kulkasnya itu penuh sama wadah food prep itu takutnya nanti nggak dingin gitu loh. Nah, ini udah serapi semua ya teman-teman. Jadi belanjaan saya cukup seperti ini. Kangkungnya tidak saya taruh wadah, mau saya masak hari itu juga. Kemudian nanti kemiri sama terasinya itu mau saya sangrai. Oke teman-teman, ini saya rapikan dulu ke dalam laci, terus saya masukkan ke dalam kulkas. Dan ini ungkepan ayamnya udah mateng, mau saya bagi dua. Yang separuh itu mau saya masak hari itu, karena kali ini saya mau bikin nasi tempong teman-teman. Jadi nasi tempong sebenarnya sama aja kayak lalapan aja sama sambal, cuman yang membedakan adalah sambalnya itu pakai ulekan daun jeruk, terus pakai cabai dan bawang putih yang masih mentah. Karena saya udah lapar banget, tadi pagi tuh saya nggak sarapan. Jadi setelah dari pasar langsung saya beresin belanjaan. Terus ini saya ungkep ayam. Yang separuh itu saya masukkan ke dalam kulkas ya untuk stok. Kemudian yang separuh itu saya goreng menggunakan air fryer aja. Kemudian saya mau bikin lalapan itu
saya ngerebus labu siam, kemudian saya mau bikin sambal tempongnya. Jadi sambal tempong itu sebenarnya khas Banyuwangi atau Bali, saya nggak tahu, kayaknya Banyuwangi. Tapi di Bali itu banyak banget ya nasi tempong, yang terkenal itu nasi tempong Bu Indra. Nah ini saya mau bikin sambal tempongnya itu menggunakan terasi 1 saset, daun jeruk 2 lembar, terus bawang putihnya itu 1 yang gede, kemudian cabai rawit merah itu yang banyak, sama tomat juga yang lumayan banyak supaya nanti sambalnya itu rasanya pedes, rada asem, terus seger gitu teman-teman. Lalu tambahkan gula, garam, dan penyedap atau micin, terserah nggak apa-apa. Diulek seperti ini aja ya teman-teman. Jadi ini tuh bener-bener sambalnya pedes, seger, aromanya tuh wangi karena ada daun jeruk yang digerus gitu ya atau diulek. Kemudian lebih seger lagi tambahkan jeruk limau diperes seperti ini. Nah ini tuh enak banget. Nah lalapannya itu biasanya kalau nasi tempong ada labu siam yang direbus seperti ini ya teman-teman. Kemudian pakai timun. Terus biasanya ada sayuran yang direbus. Kadang-kadang bayam atau kangkung, tergantung selera aja ya. Nah seperti ini menunya ya teman-teman. Biasanya lauknya itu ada tahu, tempe, terus ayam goreng. Ada juga ikan asin, cuman kali ini saya nggak goreng ikan asin ya, hanya goreng tahu tempe sama ayam goreng aja yang tadi ya. Kalau nggak ada ayam pakai telur ceplok juga nggak apa-apa. Yang penting itu sambelnya ya teman-teman, sambelnya itu berasa wangi banget, berasa seger, pedes banget ya. Mungkin yang dinamakan tempong itu kayak apa sih namanya? Kesannya itu kayak ditabok gitu ya, tempong. Saya nggak ngerti, itu mungkin bahasa Banyuwangi atau apa ya. Buat teman-teman yang berasal dari Banyuwangi, silahkan komentar. Tinggalkan komentar, saya pengen tahu sudah benar apa belum ya bikin sambal tempongnya. Tapi saya suka banget menu seperti ini, yang jelas pasti bikin nafsu makan itu meningkat ya teman-teman. Biasanya kalau makan nasi tempong, enaknya itu memang nasinya itu yang pulen, panas, apalagi kalau ditambah pakai kerupuk. Oke teman-teman, jadi saya langsung aja mau makan. Ini saya siapin dulu lauknya, ada ayam, tempe, tahu, kemudian tambahkan lalapan. Ini saya pisah ya antara nasi sama lauknya. Jadi biasanya kalau nasi tempong itu disajikannya tuh seperti ini, sendiri-sendiri ya, ataupun bisa dicampur dengan nasi, tapi nasinya di tengah gitu teman-teman. Nah ini sambelnya itu udah saya icipin, enak banget ya, pedes banget karena pakai cabai rawit merah. Masya Allah, tabarakallah, nikmat mana lagi yang kau dustakan ya kalau makan menunya seperti ini. Jadi kalau saya tuh seleranya makanan yang seperti ini ya teman-teman. Yang penting tuh ada lalapan, perkara sayurannya mau mentah atau direbus, saya pasti suka banget. Seharusnya kalau makan nasi tempong seperti ini, nasinya tuh enakan banyak ya, cuman karena saya kan gorengannya udah banyak, ada tahu tempe terus ayam, jadi ya saya kurangin aja porsi nasinya ya. Dan alhamdulillah anak-anak juga suka menu seperti ini. Sebenarnya pengen tiap hari sih kalau masak seperti ini, lebih simple ya, hanya rebus sayuran terus goreng tempe tahu, bisa diganti sama ikan asin cumi, itu lebih enak ya. Tapi kali ini saya pakai ayam goreng aja. Ini juga sudah alhamdulillah banget. Sampai berkeringat ya teman-teman. Cuman saya nggak ada kerupuk ya. Kalau ada kerupuk lebih mantap. Oke teman-teman, seperti ini dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.